Selamat pagi untuk kita semua anak-anakku, khususnya kelas 4. Sekarang kita mulai pembelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 3, energi alternatif muatan IPS kelas 4. Mari kita persiapkan alat-alat pembelajaran kita supaya kita dapat menyaksikan video berikut ini. Ada sumber daya alam itu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa sih Ustazah bedanya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Contohnya, hewan, tumbuhan, air, sinar matahari, angin, dan sebagainya. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan proses pembentukannya berlangsung sangat lambat. Contohnya, batu bara, minyak bumi, emas, dan lain sebagainya. Lalu Ustazah, bagaimana sih pemanfaatan sumber daya alam? Sumber daya alam yang dapat diperbarui salah satunya adalah hewan, sapi. Berikut pemanfaatannya. Selanjutnya adalah tebu. Berikut pemanfaatannya. Jeruk. Berikut pemanfaatannya. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui, batu bara. Berikut pemanfaatannya. Minyak bumi. Emas. Berikut pemanfaatannya. Oke, sekarang kita akan tahu apa sih manfaat sumber daya alam. Ya, kalian tahu apa itu sumber daya alam ya? Segala yang ada di bumi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, manfaat dari sumber daya alam secara umum itu adalah untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi sumber daya alam itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada 3 kebutuhan hidup manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Masih ingat nggak kalian apa itu sandang, apa itu papan, dan apa itu pangan? Oke, nah sekarang kita akan lihat tentang penjelasan pemanfaatan sumber daya alam. Ya, yang pertama pemanfaatan hasil pertanian. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, hasil pertanian itu banyak diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Nah, misalnya makanan pokok bangsa Indonesia itu di negeri kita ini apa? Yaitu nasi ya. Nasi itu diambil dari mana? Ya tentunya dari hasil pertanian, dari padi ya. Sayur yang kamu makan tiap hari itu hasil dari apa? Hasil pertanian. Nah, kita bersyukur karena negeri kita ini kaya akan sumber daya alam ya. Masih terhitung kaya akan sumber daya alam. Makanya dulu sering dijajah oleh bangsa-bangsa lain ya, karena Indonesia ini memiliki banyak rempah-rempah. Oke, kalian sudah tahu ya pemanfaatan hasil pertanian. Bukan hanya padi saja, melainkan ada sayur-sayuran, ada tomat, cabai ya. Itu semua merupakan hasil pertanian yang diolah untuk menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Nah, sekarang pemanfaatan hasil perkebunan. Kalau tadi hasil pertanian, nah sekarang adalah hasil perkebunan. Apa sih manfaatnya? Yang pertama itu adalah bisa dijadikan sebagai bahan makanan dan minuman, bisa dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan. Kemudian yang terakhir adalah bahan baku industri ya. Bahan
untuk membuat makanan dan minuman. Misalnya coklat, kamu tahu tanaman coklat, tapi di Kalimantan ini ibu jarang ya melihat tanaman coklat. Nah, tanaman coklat ini siapa yang suka makan coklat ya? Kalian tahu coklat itu diambil dari tanaman coklat ya. Kopi bisa diolah menjadi minuman ya. Kemudian bisa diolah menjadi bahan baku obat-obatan. Misalnya ada ya mahkota dewa, cengkih, kina, kayu putih itu bisa diolah menjadi bahan baku obat-obatan, bahan industri. Kenapa dikatakan bahan industri? Misalnya kapas ya, tumbuhan kapas, kamu tahu nggak? Kapas itu diambil dari mana? Hasil perkebunan. Contohnya juga karet ya, itu dari hasil perkebunan. Nah, itu dijadikan sebagai bahan industri ya, yang diolah lagi. Oke. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan hasil laut. Nah, siapa di sini yang suka makan agar-agar? Nah, hasil laut mempunyai banyak manfaat, baik sebagai bahan makanan, campuran minuman, ataupun sebagai perhiasan ya. Nah, pasti sudah tahu ya, makan agar-agar biasanya itu, kalian tahu nggak itu hasilnya dari mana? Itu hasilnya dari rumput laut. Rumput laut merupakan hasil laut. Siapa yang suka menggunakan perhiasan? Perhiasan misalnya dari mutiara ya. Mutiara itu berbentuk pasir atau kotoran yang masuk dalam tubuh kerang. Nah, yang ini yang dijadikan orang ya sebagai bahan perhiasan, diolah lagi, bukan langsung diambil tapi diolah lagi. Sama dengan agar-agar tadi ya, itu diambil dari rumput laut tapi itu diolah lagi, makanya dijadikan sebagai bahan makanan. Ikan, nah ikan ini bukan hanya langsung dimasak tapi bisa dijadikan sebagai ikan kering, jadi tahan lama. Oke, itu adalah pemanfaatan hasil laut ya. Oke, sekarang kita masuk dalam nomor 5. Yang kelima adalah pemanfaatan hasil hutan. Nah, kita sekarang tinggal di Kalimantan ya. Kalimantan terkenal dengan hutan yang luas ya. Oke, hutan dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan hasil hutan dijadikan sebagai, yang pertama itu adalah bahan industri, kemudian bahan obat-obatan, dan dijadikan sebagai objek wisata. Laut tadi bisa dijadikan juga sebagai objek wisata ya. Nah, tidak kalah dengan hutan. Hutan juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Bahan industri, kenapa dikatakan sebagai bahan industri? Karena apa? Ya, kayu itu, olahan kayu itu bisa dijadikan sebagai bahan bangunan, furnitur, dan kertas ya, pastinya diolah. Nah, kemudian di hutan itu ada rotan. Rotan itu bisa diolah menjadi berbagai banyak kreativitas ya. Misalnya keranjang. Nah, seperti itu. Kemudian ada, siapa yang suka minum madu di sini? Nah, madu, tahu nggak kalian madu itu diambil dari mana? Diambil dari hasil hutan ya. Makanya dijadikan sebagai bahan makanan ataupun minuman ya. Nah, itu contoh pemanfaatan hasil hutan. Oke, kita masuk yang terakhir adalah pemanfaatan hasil pertambangan. Nah, di Kalimantan pun terkenal dengan tambang ya. Di Murung Raya ini dikenal dengan apa? Kota emas. Karena apa? Di Murung Raya ini ada tambang emas ya. Kemudian ada tambang batu bara. Ya, pasti kalian sudah tahu batu bara itu untuk apa. Oke? Nah, hasil pertambangan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Contohnya, dijadikan sebagai bahan bakar, bahan bangunan, perhiasan, dan obat-obatan. Bahan bangunan contohnya pasir ya. Kalau perhiasan contohnya tadi emas. Kemudian obat-obatan itu dari minyak bumi. Ya, paham ya tentang pemanfaatan hasil pertambangan. Nah, ingat, hasil pertambangan ini adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Kalau habis ya habis. Nah, untuk itu kita diajak untuk selalu berhemat dalam menggunakan sumber daya alam ini. Nah, kalau tadi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kita juga harus tetap melestarikan.